Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Surabaya, Senin 3 Juni 2024. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 25 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca Yesaya pasal 24, kita dapat melihat murka Tuhan dinyatakan secara gamblang dalam nubuatan tentang penghukuman Tuhan atas kejahatan dan dosa manusia. Akan tetapi bersyukur jika dalam Yesaya 25, khususnya ayat 6 sampai dengan 12, kita menemukan kabar sukacita yang diberitakan. Berita tentang pembebasan. Nubuatan Yesaya tentang pembebasan ini tentunya tidak hanya mengacu kepada dibebaskannya bangsa Israel dari penawanan di Babel. Lebih jauh lagi kita dapat melihat bahwa nubuatan ini digenapi dalam kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maut atau kematian telah menjadi masalah besar bagi manusia akibat dari keberdosaannya. Tidak ada seorang pun yang luput dari hukuman maut. Meski demikian kita bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya yang besar. Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosa umat manusia melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Tidak hanya berhenti sampai pada pengorbanan Tuhan Yesus. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 24 ayat 54 mengatakan bahwa maut telah ditelan dan kemenangan atau dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian telah mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Nubuatan Nabi Yesaya ini yaitu ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Ayat 8 yang menjadi renungan kita telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kemenangan Tuhan Yesus ini juga menjadi jaminan bagi kita yang percaya kepadanya bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kematian, tidak lagi berkuasa atas kita selamanya. Jika pada saatnya kita harus meninggalkan dunia ini, maka kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surgalah yang akan kita nikmati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita merespon jaminan keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Sebagai manusia berdosa, jika kita sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, maka ucapan syukur itu tidak cukup hanya berhenti di perasaan dan di bibir kita saja. Rasa syukur haruslah kita nyatakan melalui hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam ketaatan penuh kepada kehendakan yang dikehendaki Tuhan. Inilah bukti yang nyata bahwa kita benar-benar mensyukuri anugerah terbesar dan terindah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan patut diingat untuk kita renungkan adalah secara pribadi, bagaimanakah kondisi hidup kita jika seandainya Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib.
Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan hati kami. Kematian adalah salah satu yang menyebabkan ketakutan manusia. Tetapi melalui firman Tuhan ini bahwa kematian tidak lagi menjadi hal yang harus ditakuti, tetapi dengan kebangkitan Tuhan kami Yesus, maut telah dikalahkan. Kuatkan kami Tuhan menjalani hidup kami dan berkati kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.